Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul The Great Battle. Film yang bertemakan sejarah Korea Selatan ini disajikan secara apik dengan mengangkat cerita tentang peperangan dan perkelahian. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, kita langsung disuguhkan peperangan yang terjadi di Gunung Jupil. Pasukan Cina dari Kaisar Dinasti Tang yang dipimpin Li Shimin dengan 200.000 prajurit melawan Jenderal Yun dengan 150.000 prajurit Goguryeo dari Korea. Kamera fokus ke salah seorang prajurit Goguryeo yang bernama Samwol. Pasukan berkuda dari Korea dengan gagah berani memilih menyerang sedangkan Cina melakukan formasi bertahan. Jenderal Yun yang ditemani seorang cenayang cantik bernama Simi begitu optimis perang ini akan mereka menangkan. Kaisar Li Shimin begitu tenang, padahal pertahanan mereka mulai goyah akibat serangan Goguryeo. Tidak ada yang menduga dia telah mempersiapkan pasukan kejutan yang disembunyikan di balik bukit. Akibatnya, pasukan Goguryeo kewalahan karena menerima serangan dadakan dari arah belakang. Samwol mulai kelelahan karena begitu banyaknya pasukan musuh yang menyerang mereka. Jenderal Yun diminta untuk menarik mundur pasukannya. Simi mengatakan kekalahan ini yang diperlihatkan Raja Suci Jumong kepadanya. Sahabat Samwol terkena sabetan pedang saat mengajaknya untuk mundur. Dia dan pasukan Korea lainnya mundur dari medan perang setelah menderita kekalahan. Sebagian besar dari 150.000 pasukan Goguryeo tewas, dan banyak dari mereka yang terluka. Yang menyedihkan, Samwol membopong sahabatnya yang terluka padahal dia telah tiada. Simi tertangkap oleh pasukan Cina dan dihadapkan kepada Li Shimin. Dia membawa busur dan 2 anak panah yang dianggap suci dan digunakan oleh Jumong, pendiri kerajaan Goguryeo sebagai simbol kemenangan. Ujung dari anak panah itu terbuat dari obsidian yang lebih ringan dari besi dan bisa melesat sangat jauh. Tidak ada yang sanggup memegang busur tersebut, bahkan Kaisar Li Shimin sekalipun. Satu-satunya penghalang mereka untuk menguasai ibu kota Korea adalah benteng Ansi yang dipimpin oleh Yang Mangchun. Nah, dialah yang akan menjadi musuh terberat Cina untuk menguasai Korea. Lanjut. Menurut informasi yang mereka terima, Jenderal Yun tidak menyukai Mangchun ketika Yun menggulingkan raja dan diangkat menjadi komandan. Terungkap juga, Simi pernah bertunangan dengan Mangchun sebelum dia menjadi cenayang. Sementara itu, Yun memanggil Samwol untuk menjalankan misi khusus darinya. Samwol rupanya berasal dari benteng Ansi seperti halnya Mangchun. Sebelum dianggap sebagai pengkhianat, Mangchun adalah seorang pejuang yang berhasil memenangkan banyak pertempuran. Yun semakin membenci dia, terlebih saat negara ini sedang diserang musuh, dia malah bersembunyi. Samwol diangkat menjadi kadet atau calon perwira. Tugas khususnya adalah membunuh Mangchun di benteng Ansi. Jenderal dan pasukannya tidak akan membantu benteng Ansi yang menjadi sasaran selanjutnya dari Kaisar Tang. Rakyat Ansi yang akan menjadi korban resiko mereka karena mengikuti Mangchun. Yun memilih mundur ke ibu kota untuk membuat strategi pertahanan sebelum pasukan dari Kaisar Cina itu menyerang ibu kota. Jenderal Yun memberikan sebuah belati untuk tugas ini. Saat dalam perjalanan, Samwol bertemu dengan 2 prajurit Goguryeo yang meminta ikut bersamanya ke benteng Ansi. Esok hari, Samwol melihat 2 pria sedang membantu gerobak emak-emak yang terjebak di tanah lumpur. Mereka bertiga turun dari kudanya untuk memberi bantuan. Di sini Samwol terkejut, orang yang dia cari yang menguasai benteng Ansi berada di hadapannya. Dia adalah Mangchun, aktor utama dalam film ini yang diperankan oleh Jo In Sung.
Pengawalnya yang bernama Chu Soji langsung menggeledah kuda mereka untuk mencegah mata-mata menyusup. Di bawah sadel kuda, Chu tidak menemukan kacang bulu yang digunakan sebagai ransum untuk keadaan darurat. Dan ternyata dua prajurit yang ikut bersama Samul adalah mata-mata dan ini hukumannya. Giliran Samul yang hendak dihabisi. Dia mengaku bukanlah mata-mata. Dia berasal dari Ansi, putra tertua dari suku Elbul. Samul selamat dari eksekusi dan hanya dibuat pingsan untuk dibawa ke benteng Ansi. Komandan Mancun sangat dekat dengan rakyatnya. Bahkan dia tidak segan turun langsung untuk membawa kembali si emak yang menderita linglung alias pikun. Seorang prajurit meminta bantuan Mancun karena dua letnan mereka terlibat pertarungan di pasar Ciroyom. Hualbo yang dibuli Gir terlibat pertikaian dengan Pong hingga melibatkan anak buah mereka. Chu hanya tersenyum saat melihat kelakuan mereka ini. Melihat komandan mereka datang, seketika mereka langsung berbaris melakukan formasi menutup. Mereka bertikai hanya karena masalah makanan. Mancun meminta mereka berdua menjaga jarak sejauh 5 langkah untuk menghindari kejadian serupa. Hualbo dan anak buahnya disuruh melanjutkan kembali pembangunan benteng. Malam hari, Mancun memanggil Samul untuk diinterogasi. Sebuah panah diarahkan langsung ke wajah Samul untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Kenapa dia memilih masuk ke benteng Ansi yang dianggap pengkhianat oleh Jenderal Yun? Samul dengan wajah polosnya mengarang sebuah cerita. Dia dikejar oleh musuh yang mengarah ke lokasi ini. Samul yang berasal dari Ansi terketuk hatinya untuk membantu melawan pasukan Tang yang akan menyerang benteng ini. Tak lama kemudian, ketua suku dari desanya datang. Mereka berdua yang tersisa dari suku Elbul karena sebagian besar telah tewas di medan peperangan. Mancun mengumpulkan 3 letnannya. Selain Chu yang selalu berada di sampingnya, Pong adalah letnan dari pasukan pedang sedangkan Hualbo letnan dari unit kapak. Mulai saat ini, Samul diangkat untuk membawa bendera dan selalu berada di samping Mancun. Dia diajak berjuang dengan warga Ansi untuk mempertahankan benteng ini dari penjajahan Kaisar Tang. Malam hari, Samul membawa belati pemberian Jenderal Yun yang akan digunakan membunuh Mancun di waktu yang tepat. Diam-diam, dia melihat Mancun mengunjungi warga Ansi yang baru saja melahirkan. Mereka bahkan menamai anak mereka dengan Nyutbom, nama yang digunakan Mancun saat di Cina. Esok hari, Samul menyaksikan rendah hatinya Mancun membantu pasukan yang sedang membangun benteng pertahanan. Kepala suku Elbul bahkan menyebut Mancun adalah bentengnya Ansi itu sendiri. Ansi tanpa Mancun bukanlah Ansi. Mancun merasa aneh karena tidak melihat Paso, komandan dari pasukan berkuda. Saat dia datang ke rumahnya, ternyata Paso baru bangun dari tidurnya. Yang mengejutkan, Mancun menemukan adik perempuannya yang bernama Baikha tanpa selai baju. Itu artinya tadi malam mereka melakukan adegan celepon. Mancun dibuat geram dan ingin melesatkan anak panah, namun Baikha menghalanginya. Tiba-tiba gendang perang ditabuh. Mancun melihat beberapa pasukan Cina mendekat. Mereka disebut unit pengintaian. Mereka sepertinya tidak sabar ingin segera merebut ibu kota. Saat itu, Mancun mengeluarkan perintah untuk mempersiapkan diri mereka dari serangan musuh. Mancun menyuruh Samul untuk mengeluarkan belatinya. Anehnya, Mancun meminta dia mencukur jenggotnya dengan belati itu. Ketika Samul melakukan itu, dia tampak grogi. Seakan dia tidak sanggup melakukan perintah Jenderal Yun, padahal itu kesempatan paling tepat baginya. Di sisi lain, Mancun seakan tahu bahwa Samul mendapat misi untuk membunuhnya. Sama halnya dengan Chu dari awal sudah menaruh curiga kepada Samul. Jika diberi perintah, sangat mudah bagi Chu untuk menghabisinya. Kendang pencak kembali ditabuh. Seluruh pasukan dari benteng Ansi dipersiapkan untuk mempertahankan benteng ini. Begitupun dengan Samul yang bertugas membawa bendera. Kaisar Li Shimin memimpin langsung 200.000 pasukannya untuk meruntuhkan benteng Ansi yang dijaga tidak lebih dari 5.000 prajurit. Jumlah yang jelas tidak seimbang. Apakah Mancun berhasil mempertahankan benteng ini? Kita lanjut.
Tidak ada kata menyerah, mundur, dan berlutut di hadapan musuh. Mancun mengobarkan semangat pasukannya untuk melindungi rakyat Ansi yang mereka sayangi. Mereka siap berjuang sampai titik darah penghabisan. Berbeda dengan Kaisar Li Shimin yang haus akan kekuasaannya. Dia membebaskan seluruh prajuritnya untuk merampas harta benda milik warga Ansi, menjadikan anak-anak mereka sebagai budak. Yang lebih kejam lagi, mereka diharuskan memperkosa seluruh wanita, termasuk gadis atau janda, yang muda sampai emak-emak. Serangan pertama mereka adalah melemparkan bongkahan batu besar menggunakan ketapel raksasa. Beberapa prajurit menjadi korban, termasuk Samul yang hampir saja terkena lemparan batu itu dan untungnya Mancun menyelamatkan dia. Batu-batu itu tidak berhasil menjebol benteng Ansi karena strukturnya yang kokoh. Li Shimin memberi perintah kedua untuk menerjunkan pasukan pemanjat. Serangan itu dijawab Mancun dengan menembakkan ribuan anak panah. Tidak berhasil membendung pasukan musuh, Mancun mengeluarkan senjata rahasia yang disebut Gigi Maung Siliwangi untuk menghancurkan tangga-tangga mereka. Tidak menyerah sampai di situ, pasukan Cina mempersiapkan tangga raksasa agar mereka bisa naik ke benteng Ansi. Pasukan berkuda yang dipimpin Paso hanya bisa melihat karena Mancun belum memberinya perintah. Begitupun dengan adiknya Baekha yang masih menunggu. 3 letnan kepercayaan Mancun berjuang habis-habisan untuk menghalau serangan musuh. Kapak maut naga geni milik Walbo sempat bersarang di kepala musuh. Li Shimin kemudian mengerahkan alat berat untuk mendobrak gerbang dari benteng Ansi. Secara bersamaan, pasukan khusus mereka menyerang dari kedua sisi. Perintah pun akhirnya turun kepada Paso dan Baekha untuk menyerang musuh. Simi yang dibawa oleh Kaisar Tang hanya bisa melihat dan komat kamit mendoakan kemenangan benteng Ansi yang dipimpin mantan tunangannya. Saat musuh berhasil menjebol gerbang dan menerobos masuk, saat itulah Mancun mengeluarkan jebakan mereka sekaligus formasi penutup yang telah dia rencanakan sebelumnya. Strategi itu berhasil memukul mundur pasukan musuh. Malam itu, Mancun dan pasukannya bisa menarik nafas, memikirkan strategi selanjutnya untuk menghalau serangan pasukan Li Shimin di esok hari. Samul bertanya, kenapa Mancun membiarkannya tetap hidup, padahal dia tahu dirinya ditugaskan untuk membunuhnya. Dengan santuinya Mancun menjawab, tidak ada gunanya membunuh Samul karena mereka pasti mengirimkan pembunuh yang lain. Terlihat bekas goresan pedang di sekujur punggung Mancun.
Pong memberikan sebuah apel kepada Huabol karena jasanya menyelamatkan dia hari tadi. Sementara itu, musuh bersembunyi di balik asap yang dikhawatirkan sedang mempersiapkan kejutan bagi benteng Ansi. Samul menodongkan belatinya kepada Mancun. Di tengah rasa takutnya itu, dia mempertanyakan kenapa Mancun disebut sebagai pengkhianat dan tidak maju ke medan perang membantu pasukan Guguryeon. Selain karena Yun telah membunuh raja mereka, perang terbuka yang dilakukan di Gunung Jupil adalah langkah yang bodoh menurutnya. Chu sempat emosi saat melihat Samul menodongkan belati kepada komandannya. Rupanya musuh kembali melakukan serangan tahu bulat dadakan. Mereka membawa puluhan menara berjalan yang menembakkan ribuan anak panah berapi. Pasukan Mancun mulai kewalahan menghadapi musuh. Dia terjun langsung membantu prajuritnya dan mengeluarkan perintah untuk mempersiapkan minyak goreng. 기름주머니를 준비해라. 예, 기름주머니를. Samul yang sudah sadar akan kesalahannya ikut berjuang mempertahankan tanah kelahirannya. Kantong minyak itu dilemparkan persis di atas menara dan ini aksi paling epik yang dilakukan Mancun. Satu menit beraksi, ribuan prajurit musuh koit di tangannya. Seluruh menara itu hangus terbakar, membuat Kaisar Li Shimin bengong. Dan tiba-tiba sebuah tombak melesat ke bahunya akibat perbuatan si botak. Mancun yang sudah tidak berdaya hampir dieksekusi. Beruntung Samul datang tepat waktu. Mancun kembali siuman setelah 4 hari tidak sadarkan diri. Chu mengatakan pasukan Tang telah mundur. Li Shimin merasa heran dan kecewa karena selama ini dia telah berhasil menguasai ribuan kilometer. Namun kali ini dia begitu sulit untuk menaklukkan sebuah benteng kecil. Dia melakukan rencana licik dengan mengirim Simi ke benteng Ansi. Busur suci milik Kaisar Jumong diperlihatkan di hadapan Mancun. Dia diutus untuk menyampaikan pesan kepada Mancun. Li Shimin berencana untuk membangun gundukan tanah yang jauh lebih tinggi dari Ansi. Strategi ini tidak akan sanggup lagi dibendung oleh Mancun. Ribuan pasukan Kaisar Bengis itu dikerahkan untuk membangunnya. 산을 쌓을 모양인데요. Simi meminta Mancun menyerah dan imbalannya Kaisar akan memberikan apapun yang dia mau. Mancun menolak. Dia akan mempertahankan benteng ini yang menjadi simbol kebebasan rakyat. Menurut laporan prajuritnya, gundukan tanah ini akan selesai dalam waktu 2 bulan sebelum musim dingin tiba. Samul mengusulkan kepada Mancun untuk meminta bantuan ibu kota. Jika diizinkan, dia ingin berangkat ke sana. Namun Paso mengusulkan hal yang berbeda. Dia dan pasukannya berniat melakukan serangan kejutan langsung ke tenda Kaisar Tang yang sedang lengah dengan pembangunan ini. Baik Ha protes kepada kakaknya, namun pilihan sulit inilah yang terbaik. Saat itulah Simi melesatkan anak panah ketika Paso berangkat. Saat mereka menyusup ke wilayah musuh, ternyata mereka telah dijebak. Paso berhasil kembali ke benteng Ansi dengan puluhan anak panah yang bersarang di tubuhnya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, dia memberitahu adanya mata-mata yang telah menjebak mereka. Baik Ha tidak bisa membendung kesedihannya karena orang yang dia cintai pergi untuk selama-lamanya.
Saat itu juga, Simi mengaku dialah mata-mata yang mengirim pesan melalui anak panah tentang serangan yang akan dilakukan Paso. Simi meminta Mancun menyerahkan diri demi keselamatan mereka. Mancun dan anak buahnya emosi mendengar pengakuan itu. Saat dia hendak dieksekusi, Samuel mendahului dengan menebas leher Simi dengan belatinya. Esok hari, Mancun dikejutkan dengan kabar adiknya dia seorang diri masuk ke kandang singa. Setelah menghabisi puluhan prajurit musuh, Baekhat tewas di tangan mereka. Jenazahnya dikirimkan kembali ke benteng Ansi. Giliran Mancun yang tidak bisa membendung kesedihan atas kematian adik tercintanya. Samuel memilih pergi menggunakan seekor kuda. Dia sempat dihadang patroli musuh. Mancun kehilangan semangat, padahal tumpukan tanah yang dibangun musuh akan kelar dalam waktu 10 hari lagi. Samuel ternyata memberanikan diri menemui Jenderal Yun untuk meminta bantuannya. Dengan penuh penghayatan, Samuel meyakinkan Yun bahwa Mancun bukanlah pengkhianat. Dia hanya prajurit gugur Yu yang sedang bertarung habis-habisan dengan pasukan Tang. Dukungan dari rakyat Ansi menjadi bukti Mancun setia kepada kerajaan ini. Mancun yang sedang linglung menemukan jalan keluar saat melihat anak-anak bermain gundukan tanah yang akan roboh karena adanya terowongan. Mancun mengumpulkan para penambang yang dipimpin oleh Wude untuk membuat terowongan secepat mungkin demi menyelamatkan benteng Ansi. Singkat cerita, pasukan Li Shimin berhasil menyelesaikan gundukan tanahnya yang dilengkapi benteng pertahanan. Satu hari sebelum serangan dilakukan, terowongan untuk meruntuhkan benteng musuh itu akan selesai. Pong dan Huabol masih sempatnya membuat lelucon. Jika mereka berakhir di akhirat, jangan lupa untuk ambil jarak 5 langkah. Saat ratusan ribu pasukan musuh siap menyerang, Wude mengalami kesulitan untuk membakar tiang terowongan karena lembab. Dia dan rekan-rekannya akan mengorbankan diri untuk merobohkan tiang-tiang itu dengan kapak. Untuk terakhir kalinya, dia mengucapkan perpisahan kepada ibunya. Ketika musuh mengeluarkan jembatan, di saat yang sama, tiang-tiang terowongan itu roboh. Dan inilah yang terjadi. Kaisar Tang langsung bengong karena gundukan tanah yang dia bangun berbulan-bulan gagal total. Dan saat itulah Mancun memimpin pasukan untuk mengambil alih gundukan tanah milik musuh. Li Shimin yang sudah kapalang emosi dan malu memilih terus menyerang dengan seluruh pasukannya. Ratusan roda api diluncurkan dari atas untuk menghalau serangan Kaisar Tang ini. Gundukan yang sebelumnya diperuntukkan untuk menghancurkan benteng Ansi berbalik menjadi lokasi strategis bagi pasukan Mancun menghalau serangan musuh. Matahari yang terbenam tidak menjadi halangan bagi kedua pasukan ini untuk terus berperang. Ribuan anak panah telah dilesatkan oleh Mancun. Hari berganti siang. Pasukan Kaisar Tang ini terus melakukan serangan meskipun ribuan nyawa prajuritnya telah melayang. Mancun mulai kehabisan amunisi dari roda api hingga anak panah. Dia menyuruh pengawal untuk mengambil busur saktinya. Meskipun Li Shimin berada sangat jauh di belakang, Mancun yakin bisa melakukannya dengan busur jarak jauh itu yang dilengkapi sistem GPS. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, anak panah melesat sangat jauh, menusuk tepat di mata Kaisar Tang.
Di saat yang sama, pasukan Goguryeo dari ibu kota tiba untuk mengusir mereka. Lee Si-min akhirnya menyatakan mundur dari peperangan ini, mengakui kekalahannya dari komandan benteng Ansi yaitu Manchun. 200.000 pasukannya tidak berhasil menggoyahkan benteng Ansi yang dijaga hanya oleh 5.000 prajurit. Samul datang tepat waktu, berhasil meyakinkan Jenderal Yoon. Di akhir film, dikisahkan Kaisar Tang meninggal 3 tahun kemudian akibat luka di matanya itu. Dan tidak ada yang berani menyerang Goguryeo lagi. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Great Battle ini? Seperti judulnya, film ini mewakili keseluruhan pertempuran itu sendiri. Meski sangat disayangkan bahwa sepanjang durasi, film ini tidak punya sisi dari dramatisnya. Namun akan didramatisir karena adanya Kopag. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.